Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahman yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takrir kitab pada malam hari ini alhamdulillah sudah sampai di halaman yang ke-12, itu baris yang ke-6. Ya, 6 dari bawah, itu surat Al-Kafirun. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya rukun qauli daripada salat yang pertama yaitu membaca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah yaitu rukun berikutnya atau rukun qauli berikutnya yaitu membaca surah. Salah satunya dipilih oleh musannif kitab Habib Utsman bin Agil bin Yahya Alawi ini dalam kitab Irsyadul Anam. Dipilih oleh beliau adalah surat Al-Kafirun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifullah ta'ala wa naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhum. Setelah membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pegon gantungnya tuh, logot gantungnya. Itu terjemahnya, artinya dengan nama Allah Tuhan yang memberi rahmat lagi yang maha yang mengasihani. Berkata olehmu hai Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tiadalah aku menyembah akan yang kamu sembah. Tidaklah aku menyembah apa-apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tiadalah kamu menyembah akan Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidu ma abattum. Dan tiada aku sembah barang yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ditegasin lagi. Dan tiada nanti akan kamu sembah Tuhan yang aku sembah. Ma'abudu abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Di sini bacaan surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat ke-109 di dalam Al-Quran termasuk surat Makkiyah. Isinya 96 kalimat. Asbabul nuzul daripada Al-Kafirun ini adalah ketika Rasulullah dinegosiasi, dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk menyembah Tuhannya secara bergantian karena menyamaratakan antar keyakinan. Datang salah satunya adalah Walid Al-Mughirah, tokoh kaum kafir Quraisy, negosiasi sama Rasulullah. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kau hentikan saja daripada perang terus kita. Hentiin aja, atau begini saja dah, ambil tengahnya. Setahun engkau menyembah Tuhanku, setahun kemudian kami menyembah Tuhanmu. Supaya adil, supaya rata. Karena Rasulullah diperangin gak bisa-bisa. Akhirnya Rasulullah jawab sempat itu, tunggu sampai Tuhanku atau Allah memberikan wahyu kepadaku. Maka ketika itu Rasulullah langsung, ketika wahyu ini diturunkan oleh Allah dengan penegasan,
Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalau kita belajar kalimat, itu yang namanya kafir itu berasal dari kata kafaro, artinya terhalang. Bahasanya terhalang. Oh, jadi kalau orang-orang kafir adalah orang-orang yang terhalang dari kebenaran. Diambil sama orang Inggris. Nah, diganti cover. Cover itu adalah untuk menutup kitab. Ini covernya. Menutup isinya. Makanya bimakna itu orang Inggris ngambil dari bahasa Arab tuh, salah satunya cover. Ada bahasa Inggris yang ngambil dari kaidah bahasa Arab. Cafe itu dari gohwa, kopi itu dari bahasa Arab. Cat, kid itu dari bahasa Arab, artinya kucing. Makanya ada tuh orang-orang itu tatanan kaidah bahasa Arab yang juga dipakai oleh dialek Inggris. Kenapa begitu? Karena itulah peradaban agama sesungguhnya yang paling mulia adalah agama kita. Rasulullah pun mengirim surat kepada Raja Romawi dulu yang berkuasa untuk memasuki agama yang baru, yaitu Islam, keyakinan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Maka selamat engkau. Nah, akhirnya di tengah nego itu turun ayat ini untuk penegasan. Makanya kalau orang kafir artinya itu orang yang terhalang. Sepinter-pinternya orang, secerdas-cerdasnya orang, ketika sesuatu terhalang kebenaran, terhalang dari dirinya, maka dia tidak akan menerima kebenaran sedikit pun. Akhirnya yang ada di dirinya dia adalah kesombongan. Tetap dia nggak mau masuk Islam, tetap mengakal-ngakalin. Orang kafir kebanyakan identiknya tidak memerangi dalam artian ini. Kafirun ini adalah bentuk jamak daripada kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, al kafirun adalah bentuk jamak, sekelompok orang kafir yang tidak memerangi Rasulullah tapi sering ngajak. Enggak perang sih, enggak selalu melulu perang sih, katanya sih cinta damai, tapi sering ngajak, sering ngebujuk. Salah satunya adalah bujukannya gantian. Setahun kita nyembah dia, setahun kemudian dia nyembah kita. Enggak diterima, karena Allah berfirman sedemikian, sesungguhnya aku tidak menyembah Tuhan yang engkau sembah, dan engkau pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan tidak akan aku menyembah sesembahan yang engkau sembah sampai kapanpun. Ini adalah penegasan tauhid di dalam ibadah. Tidak ada kesamarataan untuk menyamakan ibadah yang sama dengan agama manapun, keyakinan manapun dengan Islam. Makanya kalau sekarang saya bingung kalau ada Natal bersama, Pak. Ya ini kebetulan, ini pelajarannya kebetulan kita lagi bacanya pas banget ini ayat Al-Quran. Nggak ada. Karena apa? Yang namanya mohon maaf lahir batin. Kalau orang Arab pun yang ngerti, yang master, dikatain kafir terima, Pak. Karena kafir itu bahasa halus sebetulnya di dalam Al-Quran. Terhalang. Apa halus apa kagak itu? Terhalang. Kealingan, bahasa Betawinya kealingan. Halus apa kagak? Halus, cuman terhalang. Cuman bingungnya orang Indonesia yang pada so tahu bahasa Arab yang nggak seberapa, nggak boleh kita nyebut kafir. Benar apa kagak? Disebutnya non. Yang halus dong, kafir katanya kasar. Kasar dari mana? Berarti bahasa Al-Quran kasar dong. Jelas-jelas di Al-Quran disuruhnya kul ya ayyuhal kafirun. Nggak ada kul ya ayyuhal non Islam, nggak ada. Bahasa Al-Quran itu udah selembut-lembutnya bahasa, Pak. Makanya bingung kita
kalau ada orang nggak mau disebut kafir sementara dia nggak nyembah Allah. Karena kalau kita pengertiannya adalah orang yang terhalang, tercover. Kalau bahasa Inggrisnya tercover. Kafaro itu ketutup, kehalang. Ini isinya, ini kitab isinya terhalang oleh yang namanya cover nih. Gitu. Kita nggak bakalan bisa baca isi kitabnya kalau belum kita buka covernya, kan begitu. Udah paling lembut itu bahasa. Cuman di Indonesia ada aturan, ada usulan, jangan panggil kafir dong, kasar. Padahal itu yang ngajarin Al-Quran. Itulah upaya-upaya untuk menyamaratakan. Salah satunya ibadah dicampur-campur. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah pun sudah ngalamin. Udah Muhammad, gantian aja kita. Tahun ini lu nyembah Tuhan gua, tahun besok gua yang nyembah. Atau ikutan aja dah, pada saat kita bareng-bareng aja dah. Toleransi itu kata Allah Subhanahu wa taala dibalas di ayat terakhir, ditegasin lakum dinukum waliyadin. Sampai kapanpun aku tidak menyembah sesembahan yang engkau sembah. Kalau bujuk rayu, kalau sekarang masalahnya orang dibujuk rayu, kita nggak perlu berdebat, Pak. Nggak perlu kita keras-kerasin. Kita tinggal jawab. Kalau kita ngaji, kita tinggal jawab, pendeta, pastor, engkau datang, para salibis pejuang Yesus Kristus yang katanya Tuhan, kalian terlambat datang ke diri saya. 15 abad yang lalu Rasul saya sudah pernah dirayu. Betul Pak Kakak? Karena Rasulullah udah pernah dirayu. Nggak mau ada penegasan ini ayat. Sekarang permasalahannya, kalau kita ibadah mereka kita ikutin dalam satu wadah, haram. Betul Bang nggak? Ada yang halalin? Ada nggak yang halalin? Kalau yang ngaji, bener-bener ngaji, setiap sholat maghrib, setiap sholat isya, rasanya kuliah ayyuhal kafirin ini surat kepake sama kita, Pak. Selalu kita baca gacoan ini surat buat kita. Tapi sementara masih ada yang menyetujui ibadah bersama. Bukannya batasan toleransi yang sudah menyalahi toleransi yang sedemikian. Kalau sekedar ucapan bagaimana Ustadz? Nah ini kan lagi rame lagi nih, biasa. Ini PR tahunan di umat Islam yang selalu, padahal udah jelas-jelas fatwa MUI tahun 76 sudah jelas haram mengucapin Natal. Ngapa sekarang dibolak-balik lagi? 76 udah diharamin. Kenapa sekarang di metode ini yang lain dengan bahasa katanya toleransi? Ada juga lagi tahun ini yang ngajak Natal bersama. Ya Allah ya Rabbana, kalau kita menghargai dengan dia ibadah, dia merayakan hari rayanya, dia merayakan kesenangannya dan lain sebagainya, kita tidak mengganggu dia, stop. Itulah batasan toleransi. Tapi kalau kita ngikut di dalamnya, kita menyetujui hari Natalnya dengan pengucapan lisan selamat hari Natal, berarti kita menyetujui bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu permasalahannya Pak. Boleh kagak saya ngebahas begini dia? Ini kebetulan sih kitabnya kuliah ini. Begitu. Ya ini karena kita menyampaikan di ruang kita, di masjid kita nggak menyampaikan di ruang umum. Kalau kedengeran karena pakai toa, jangan didengerin bagi yang nggak suka. Paling yang nggak suka ya yang nggak ngerti. Gitu. Bukan Pak, kita sedih ngelihat media sosial berapa hari belakangan ini lagi gembar-gembor masalah kebersamaan di dalam Natal. Ya itu makanya ku anfusakum wa ahlikum naro.
Kita jaga, pelihara diri kita. Jangan dengan modernisasi, dengan peradaban Islam liberal yang membebaskan semuanya, seolah-olah disamaratakan antara keyakinan ciptaan manusia dengan dinul Islam, agama satu-satunya agama samawi yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain, mohon maaf lahir batin, semuanya itu ciptaan manusia, Pak. Mau dia kepercayaan apapun, pasti manusianya disembah. Betul? Ayo dah, kita ingat-ingat pelajaran kita SD, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Maaf, saya bukan dan memang Islam adalah agama terbaik. Dan kita harus bangga dikasih karunia, walaupun hidayah itu karena hidayah turunan. Harus kita katakan itu. Apalagi menjelang tutup tahun begini. Jangan tergores dengan info-info yang memang lagi berusaha sampai kapanpun. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nggak akan ridho, nggak akan seneng. Tuh Al-Quran yang ngomong, Al-Baqarah 120, yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti ajakan dan ajaran mereka. Kita nggak mau percaya sama omongan Allah. Ngucapin doang, Ustadz, ngucapin doang toleransi. Benar, ngucapinnya sih emang nggak ada pakai kalimat lain. Bahasanya kan bisa kita ganti. Begitu. Apalagi, dan ini selalu dijadikan bahan setiap tutup tahun Masehi, pasti ini PR-nya. Pasti ini. Karena mereka tidak pernah berhasil. Tapi sekarang, di zaman sekarang, beberapa tahun terakhir, mungkin sudah banyak juga keberhasilan. Makanya bagus tuh, ada juga ulama-ulama yang mempermasalahkan ini, dijadikan tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf internasional. Nah, kita juga harus berusaha di lingkungan minimal untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan sampai, bukan berarti kita nggak tetangga saya non Islam, saya mau ikut-ikutan lah ngucapin selamat hari raya, selamat ini, berarti kita menyetujui, Pak, dengan keyakinan dia, dengan tidak mengganggu dan membantu kegiatan dia. Contoh batasan toleransi, mereka ada ibadah di lingkungan mereka atau di rumah mereka atau di gereja mereka, silahkan, jangan diganggu, itu batasnya toleransi. Tapi jangan juga kita ikut-ikutan di dalamnya. Itu mereka butuh bantuan fasilitas umumnya, ini mau ada misa, mau ada kegiatan, kita bantu, Pak, dengan fasilitas yang kita punya. Nggak apa-apa, pinjemin. Umpama nih lahan parkir Ar-Rahman lagi dibutuhin banyak tamu, mereka lagi terima tamu untuk kegiatan hari raya mereka, minjem sama pengurus, ngomong, Pak, saya ada tamu numpang parkir ya, naruh motor di depan Masjid Ar-Rahman, kasih. Itu batasan toleransi. Nggak sampai harus masuk ke dalam lingkungan mereka yang menyetujui dengan ucapan lisan kita, apalagi badan kita. Terus gimana, Ustadz, kalau nerima hadiah, terima pemberian dari dia? Kalau hadiah, Pak, itu pemberian orang, terima. Jangan juga dibuang, jangan sampai segitunya juga. Nih kadang-kadang ibu-ibu kalau dijelasin begitu, saking parnonya, ketika tetangganya datang yang merayakan hari rayanya, dia kasih hadiah ke kita, dibuang aja. Ya jangan, kalau hadiah tetap diterima. Ya, perkara mau dimanfaatin yang menurut kita tidak meragukan, tapi kita yakin bahwa ini halalan thayyibah, bentuk hadiahnya, makan halal. Itu hablum minannas batasannya.
Jadi bukan batasan ibadah. Yang dimaksud batasan ibadah adalah kegiatan mereka, kita ada di dalamnya. Dan ucapan itu ikrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ingat, kaidah niat itu adalah diucap di lisan. Ketika kita mengucapkan selamat, ada embel-embelnya. Sedangkan embel-embelnya itu mereka meyakini bahwa Nabi kita adalah lahir di hari itu. Berarti kaidahnya sudah masuk lisan kita, menyetujui kaidah mereka. Begitu. Jadi itu ada batasannya. Jadi tetap kita pegang teguh bahwasanya sekedar kita bertoleransi harus wajib, tapi lebih wajib lagi juga kita menjaga akidah kita, bahwasanya ada batasan lakum dinukum waliyadin. Dan ini juga di bulan Rajab banyak-banyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah alhamdulillah sudah masuk tanggal 2 Rajab ya. Tanggal 2 Rajab sekarang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rajab itu bulannya Allah. Kebetulan kita gampang nangkisnya, Pak. Ini bebarengan sama Rajab, bulannya Allah, bareng kebetulan sama hari raya mereka. Kita penuhin acara kita, Rajab kita, dengan menyemarakan bulannya Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan ibadah kita. Gitu. Jangan lalu kita so sibuk ikut-ikutan ibadah mereka. Ya udah, biarkan mereka beribadah, jangan juga kita ganggu. Jangan kita persulit, kita bantu. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Apalagi ini di bulan Rajab. Waktunya kalau kata ulama, Rajab itu ibaratnya bulan menanam. Sekarang waktunya kita menanam. Nanti bulan Sya'ban itu memelihara, nyiramin, mupukin. Bulan Ramadan memetik hasil panen. Bulan Syawal ngapain? Nah, kawin lagi bulan Syawal. Nah, kayak Benyamin ente. Bulan Syawal bulan kemenangan. Begitu kita bersukaria. Makanya kalau ulama, nah sekarang nih waktunya nih kita banyakin istighfar nih, dengan menanam dengan istighfar. Sadarin diri kita, banyak banget kesalahan dan kehilafan kita, baik dalam ibadah kepada Allah maupun hablum minanas kita. Kita tanam tuh, ibaratnya lahannya kita buka dulu, kita bersihin dulu di Rajab. Nanti masuk Sya'ban banyakin sholawat, Pak. Karena Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Nah, bulan kita bulan panen, bulan Ramadan. Harusnya kita panen. Tapi ingat, harus nanam. Yang namanya orang panen mustahil kita mau panen sedangkan kita nggak punya tanaman. Makanya wiridnya diganti. Kalau habis sholat berjamaah nih bulan Rajab selama 1 bulan, Ar-Rahman mesti ganti. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim. Bagus. Tapi ada yang anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca 100 kali. Rabbi firli warhamni watub alayya. Saya sepanjang Sunter nih dari masuk kayaknya nggak ada yang praktekin itu. Kalau daerah saya Pisangan, Jalan Pemuda, Rawamangun, kalau masuk dari semalam bulan Rajab, udah itu wiridannya. Allahumma Rabbi firli warhamni watub alayya 100 kali, 100 kali, Pak, di masjid musola. Gak apa-apa, Rahman yang nyontoin dah. Itu tadi saya pikir udah baca tadi, saya pikir.
Saya pikir gitu, saya lupa lagi dari minggu ke Senin kemarin ngingetin gitu. Gak apa, baru tanggal 2, mudah-mudahan ntar sholat apa namanya, sholat isya, sholat subuh. Allah apa nama, Rabbi firli warhamni watub alayya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam, Fatihah. Mau dilanjutin wirid yang lain silahkan. Baik. Enggak cepet, sama aja. Kalau kita wilayah Jakarta Timur sama Jakarta Pusat itu pasti 100. Itu enggak 5 menit paling. Emang kelamaan apa 5 menit? Ya terserah kalau masalah bilangan ya, untuk menghidupkan aja, untuk menghidupkan bulan Rajab. Mudah-mudahan terbiasa. Kadang karena belum ngejalanin, belum biasa juga. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 100 itu rasanya sih cuma 5 menit kalau udah biasa gitu ya. Tapi kalau mau dilaksananya 11 apa ganjil nggak apa-apa juga gitu. Tidak ada paksaan dalam bilangan. Itu hanya apa namanya yang dianjurkan, bahwasanya wirid di bulan Rajab itu Rabbi firli warhamni watub alayya. Itulah istighfar Rajab yang bakal membuka lahan jiwa dan hati kita untuk menerima kebaikan-kebaikan yang akan datang. Baru dah tuh doanya yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna ila Ramadan wa hasil maqasidana ya arhamar rahim. Begitu. Jadi itu sepaket. Nanti kalau udah masuk Sya'ban banyakin sholawat apa aja. Nah itu diantaranya. Ada yang bilang puasa Rajab, ada nih, ini lagi antar kita Pak, antara kita yang sekarang lagi rame seolah-olah puasa Rajab dikata bid'ah. Ini lagi rame. Itulah kalangan-kalangan mereka. Yahudi dan Nasrani lewat ranting-rantingnya, dalam tanda petik, dan lewat ranting-rantingnya yang berkedokkan agama Islam, mereka racunin supaya Islam itu hancur. Makanya tadi saya katakan, Allah bilang, Allah jamin gak bakalan ridho mereka sampai kalian mengikuti ajaran mereka, seolah-olah sunnah dibuat bid'ah. Padahal Rasulullah menjalankan puasa Rajab. Meskipun Rasulullah juga pernah tidak berpuasa Rajab, dibilang bid'ah. Orang-orang sekarang, padahal ulama dari dulu juga yang namanya Rajab itu dibolehkan puasa, dibilang seolah-olah mengada-ngada, karena dalil bid'ah mereka, pengertian bid'ah mereka tidak luas. Bid'ah itu ada kategorinya. Penentuan bid'ah itu adalah ketika sesuatu yang dijalankan mengada-ngada, tidak ada contoh. Contoh, sholat subuh karena 2 rakaat, sedangkan sholat subuh itu waktunya pagi, lagi seger-segernya, gua tambahin aja di 4, tuh baru bid'ah. Nah kalau puasa sunnah dikata bid'ah, sepanjang itu ada contohnya, apalagi Rasulullah jalanin. Kalau emang yang mau puasa, jalanin. Puasa Rajab sangat dianjurkan oleh para ulama dan dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?